Bagaimana rasanya hidup di dalam pesawat Mitsubishi A6M0 pada Perang Dunia II? Sebelum menjawab ini, posisikan diri lo di sini dan rasakan getaran mesin yang bergetar liar hingga ke otak lo. Lo duduk kejepit di antara logam yang keras dan sempit. Lihat ke sekeliling, dinding yang memisahkan lo dengan udara hanyalah lembaran duralumin tipis yang setipis uang koin. Tepat di belakang paha dan kaki lo, mengalir ratusan liter bensin beroktan tinggi tanpa pelindung apapun. Satu peluru nyasar, ya, wassalam. Inilah realita kehidupan di dalam kokpit pesawat A6M0. Pesawat ini adalah legenda Perang Pasifik yang terus meneror pasukan sekutu. Namun bagi yang duduk di dalamnya, ini adalah peti mati terbang. Di channel ini, kita tidak membahas perang dari segi aksi dan heroik. Kita membahas bagaimana rasanya hidup di dalam perang itu sendiri. Pada tahun 1937, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mengeluarkan dokumen spesifikasi 12 Shi. Isinya adalah tuntutan yang dianggap gila oleh para insinyur pada masa itu. Mereka menginginkan pesawat yang mampu terbang sejauh 2.000 km, memiliki kecepatan lebih dari 500 km per jam, namun tetap harus lebih lincah daripada pesawat biplane manapun yang pernah ada. Jiro Horikoshi, sang kepala insinyur di Mitsubishi, menyadari bahwa ia tidak bisa melawan hukum fisika. Dengan mesin Nakajima Sakai yang tenaganya terbatas, satu-satunya cara untuk memenuhi semua kriteria itu adalah dengan memangkas bobot hingga ke titik ekstrim yang paling radikal. Langkah pertama Horikoshi adalah menggunakan material revolusioner, Extra Super Duralumin (ESD). Logam ini sangat kuat namun sangat ringan. Namun penggunaan material baru saja tidak cukup. Horikoshi memerintahkan timnya untuk melubangi setiap struktur internal pesawat. Ribuan lubang kecil yang disebut lightning holes dibor ke dalam tulang-tulang sayap, rangka badan, hingga penyangga kursi pilot. Setiap gram logam yang bisa dibuang, harus dibuang. Filosofi desain ini melahirkan sebuah pesawat yang murni berfokus pada serangan, sebuah manifestasi fisik dari semangat Bushido, menyerang tanpa memikirkan pertahanan. Namun pengorbanan di atas kertas desain ini berarti hukuman mati bagi pilot di lapangan. Demi mencapai kelincahan tersebut, Horikoshi membuang semua fitur keselamatan standar. Tidak ada pelat baja seberat 20 kg yang biasanya melindungi punggung pilot dari peluru. Tidak ada kaca anti peluru setebal 50 mm di kokpit. Dan yang paling fatal, tangki bahan bakar di dalam sayap dibiarkan telanjang. Jika pesawat barat menggunakan lapisan karet self-sealing yang bisa menutup lubang peluru secara otomatis, Zero membiarkan bensin oktan tingginya terekspos langsung. Satu peluru nyasar berarti kebakaran hebat yang tak terelakkan. Realitas kejam di dalam kokpit. Memasuki kokpit Zero bukan seperti memasuki kendaraan, melainkan seperti memakai baju zirah logam yang terlalu sempit. Begitu pilot menurunkan tubuhnya ke dalam lubang kokpit, ruang geraknya segera terkunci. Bahu kanan dan kiri hampir menyentuh dinding duralumin yang tipisnya hanya setipis uang koin. Di bawah kaki dan di samping paha, ratusan liter bensin mengalir melalui pipa-pipa tanpa pelindung. Panel instrumen di depan mata dibuat seminimalis mungkin. Hanya ada indikator vital, kecepatan, ketinggian, bahan bakar, dan tekanan oli. Namun keunggulan utama kokpit ini adalah kanopi model tetesan air atau teardrop canopy. Dari sini, pilot memiliki pandangan 360 derajat tanpa terhalang rangka besi yang tebal. Dalam duel udara, siapa yang melihat lebih dulu akan menang, dan Zero memberikan keunggulan visual tersebut secara mutlak. Namun, pandangan luas ini juga berarti pilot dapat melihat dengan jelas setiap peluru tracer atau peluru pelacak musuh yang meluncur ke arahnya, menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada 1 inci pun baja yang melindunginya. Sensasi fisik saat mesin Nakajima 14 silinder dihidupkan adalah sebuah guncangan liar. Getaran mesin merambat melalui kerangka pesawat yang ringan, naik ke kursi logam yang keras, menembus tulang punggung, hingga membuat gigi pilot bergemeletuk. Bau yang menyergap adalah campuran antara bensin aftur yang menyengat, uap pelumas panas, dan keringat dingin yang terperangkap di dalam pakaian terbang.
Saat roda meninggalkan landasan, pilot akan merasakan keajaiban aerodinamika. Pesawat ini merespons sentuhan sekecil apapun pada tuas kendali. Zero terasa ringan, seolah-olah pesawat itu adalah perpanjangan dari sistem syaraf pilot itu sendiri. Siksaan fisik di atas Pasifik. Kehebatan Zero terletak pada jarak tempuhnya. Namun, ini adalah kutukan bagi pilotnya. Misi tempur di Pasifik seringkali menuntut waktu terbang hingga 6 atau bahkan 8 jam perjalanan pulang pergi di atas lautan luas yang monoton. Selama waktu itu, pilot terpasung dalam posisi duduk statis di atas kursi logam tanpa bantalan. Otot punggung dan pantat akan mengalami kram yang luar biasa. Di ketinggian 20.000 kaki, kabin Zero yang tidak memiliki pemanas menjadi sangat dingin. Suhu udara anjlok hingga di bawah titik beku. Udara dingin menusuk menembus lapisan pakaian terbang, membuat jari-jari yang memegang tuas kemudi menjadi kaku dan mati rasa. Oksigen yang menipis memaksa pilot untuk terus menghisap masker oksigen dengan napas yang berat dan berirama. Suara bising adalah musuh tak terlihat lainnya. Raungan mesin tepat di depan wajah menghasilkan kebisingan di atas 100 desibel secara konstan. Suara ini menghantam gendang telinga tanpa ampun, menciptakan dengung permanen atau tinnitus yang akan menghantui pilot seumur hidup jika mereka selamat. Bahkan untuk urusan dasar seperti buang air kecil, pilot harus melakukannya ke dalam tabung darurat sederhana sambil tetap menjaga mata tetap waspada ke cakrawala. Kelelahan mental, dingin yang menusuk, dan kebisingan yang brutal adalah teman setia pilot Zero selama berjam-jam sebelum pertempuran yang sesungguhnya dimulai. Detik-detik kematian di udara. Saat pertempuran pecah, adrenalin akan menghapuskan rasa lelah, namun memunculkan horor baru. Dalam manuver putaran tajam atau dogfight, Zero adalah rajanya. Namun, saat pilot melakukan dive atau menukik dengan kecepatan tinggi untuk mengejar atau menghindari musuh, kelemahan teknis Zero muncul. Tekanan udara yang masif pada permukaan kendali membuat tuas kemudi dan aileron menjadi kaku. Pilot harus mengerahkan seluruh kekuatan otot bisep dan punggungnya, menarik tuas dengan sekuat tenaga hanya untuk menaikkan hidung pesawat. Banyak pilot yang ototnya kram hebat di tengah pertempuran karena paksaan fisik ini. Ketakutan terbesar setiap pilot Zero bukanlah tertembak jatuh, melainkan terbakar hidup-hidup. Karena ketiadaan tangki self-sealing, satu hantaman peluru kaliber 0.50 dari pesawat Wildcat Amerika akan merobek struktur sayap. Bensin akan menyembur keluar, menguap karena gesekan udara panas, dan dalam sekejap, percikan api akan mengubah kokpit menjadi oven raksasa. Pilot akan mencium bau daging hangus miliknya sendiri, bercampur dengan bau aluminium yang meleleh. Di momen ini, pilihan yang tersedia sangatlah mengerikan. Tetap di dalam dan terbakar menjadi abu, atau melompat keluar dengan parasut di tengah samudera luas, ribuan kilometer dari daratan terdekat, yang berarti kematian perlahan karena kelaparan atau serangan hiu. Akhir perjalanan, dari pesawat menjadi peluru. Menjelang tahun 1945, realitas di dalam kokpit Zero berubah menjadi lebih gelap dengan munculnya unit Tokotai atau kamikaze. Bagi pilot-pilot muda ini, Zero bukan lagi alat untuk memenangkan duel udara, melainkan sebuah peti mati yang dipandu. Di bawah perut pesawat, terpasang bom seberat 250 kg yang seringkali dielas secara permanen ke kerangka pesawat. Tuas pelepas bom telah dicabut atau dinonaktifkan. Beban mati ini menghancurkan kelincahan legendaris Zero, membuatnya menjadi pesawat yang berat, lamban, dan sulit dikendalikan. Di dalam kokpit, pilot kamikaze seringkali membawa botol kecil berisi air suci atau bendera Hachimaki yang diikatkan di kepala sebagai simbol kesiapan untuk mati. Saat mereka memulai manuver terakhir, menukik tajam menuju dek kapal induk musuh, suara angin yang menderu melewati sela-sela kanopi akan berpadu dengan jeritan mesin yang dipaksa melampaui batas putaran amannya.
Di detik-detik terakhir itu, pilot menyadari bahwa Mitsubishi Zero telah memenuhi takdir akhirnya sebagai senjata bunuh diri. Pesawat itu bukan lagi kendaraan, ia telah menjadi peluru kendali, dan pilot di dalamnya hanyalah sistem pemandu organiknya. Warisan sang legenda yang rapuh, Mitsubishi A6Z0 adalah bukti dari kecemerlangan teknik yang lahir dari kemiskinan sumber daya. La adalah pedang samurai yang paling tajam, namun paling rapuh. La memberikan dominasi total kepada Jepang pada tahun-tahun awal perang, meneror pasukan sekutu dengan kemampuannya yang seolah melanggar hukum fisika. Namun, harga dari kehebatan itu dibayar dengan nyawa ribuan pemuda Jepang. Pesawat ini tidak pernah berevolusi untuk melindungi tuannya. La tetaplah sebuah mesin serangan murni yang menolak kompromi terhadap keselamatan. Ketika perang berakhir, Zero meninggalkan warisan sebagai salah satu pesawat tempur paling ikonik dalam sejarah. Namun bagi mereka yang pernah duduk di dalam kokpitnya, ia adalah ruang sempit yang penuh dengan aroma bensin, kebisingan yang memulingkan telinga, dan bayang-bayang api yang siap melahap siapa saja yang berani memegang tuas kendalinya. Zero adalah sebuah mahakarya yang indah, namun ia adalah mesin yang tidak memiliki belas kasihan terhadap mereka yang memberinya nyawa. Sekarang saya ingin mendengarkan pendapat lu. Dalam pertempuran hidup atau mati, mana pilihan lu? Antara ringan lincah cepat tapi rapuh, atau memiliki pelindung terbaik tapi lamban? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Gila Cerito agar tidak ketinggalan pengalaman-pengalaman mengerikan perang lainnya. Sampai jumpa di misi berikutnya.